Ih, halo, semangat pagi kakak-kakak. Mohon maaf ya, ada keterlambatan karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi sambil nunggu nih teman-teman sekalian yang join nantinya boleh bantu diingatkan kembali teman-temannya. Jadi sambil di tag juga ya teman-temannya karena bakalan seru banget nih live kali ini karena nantinya setelah dari Lakoko, nantinya akan ada juga nih dari Luke, kemudian juga ada dari sales advisor kami, nanti beliau juga akan menjelaskan nih gimana ya cara penjualan yang baik ketika bulan puasa, kemudian juga ketika pandemi kayak gini gitu. Oke, ini dari Lampung udah hadir ya. Halo Kak Mafis. Mohon dibantu tag ya temen-temennya. Jadi biar bisa bareng-bareng nih kita live dan nanti ada sesi tanya jawab juga gitu. Wah, ada Kak Ami dari Taiwan, jauh banget ya, stokis di Taiwan. Oke, sekarang ada dari Jombang juga. Halo Kak Ari. Dari Klaten, dari Bima juga ada. Oke. Oke, mungkin bisa kita mulai ya, biar kita bisa mempersingkat waktu juga. Eh, Oke, nah sebelumnya perkenalkan nama saya Dian, saya beauty advisor dari Lakoko. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih gimana ya tips merawat wajah dan juga tubuh kita selama bulan Ramadan bersama produk-produk dari Lakoko gitu. Oke, nah sekedar ini ya apa namanya permulaan. Jadi selama bulan Ramadan kan kita berpuasa nih mulai dari kurang lebih dari jam 4 subuh ya sampai nantinya kita bukanya itu jam 6 sore gitu. Nah, selama itu kita kan tidak makan, tidak minum. Jadi kita kurang asupan mineral dan juga nutrisi di tubuh kita. Jadi memang ketika kita puasa kulit tubuh, kulit wajah itu cenderung lebih kering daripada biasanya gitu. Nah, maka dari itu tips dari La Coco nih kita bakalan bahas gimana sih caranya biar kulit kita itu tetap sehat, tetap lembab selama bulan puasa gitu. Nah, poin-poin yang nanti saya akan bahas yaitu nanti yang pertama ada kurangi kafein. Kemudian yang kedua kurangilah konsumsi gula. Kemudian poin ketiga yaitu perbanyak konsumsi mineral serta poin yang keempat yaitu hidrasi kulit dengan menggunakan skincare yang tepat gitu. Dan kemudian poin yang kelima itu gunakanlah sunscreen. Poin yang keenam lakukan perawatan tubuh. Nah, nanti kita akan bahas perlahan-lahan yaitu satu persatu ya. Jadi tetap stay dan bisa langsung komen juga ya di kolom chat biar nantinya kita bisa tanya jawab secara langsung nih tentang produk-produk dari Lakoko. Oke, poin yang pertama yaitu kurangi kafein. Kenapa sih selama bulan puasa kita itu dianjurkan untuk mengurangi kafein gitu? Karena ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak kafein selama kita berpuasa, nantinya kafein itu akan cenderung menyerap mineral pada tubuh gitu. Sehingga nantinya kulit wajah, kemudian kulit tubuh juga akan cenderung lebih kering gitu. Jadi sebaiknya ketika kita berpuasa dikurangi dulu nih konsumsi kafein dan juga sodanya gitu. Jadi selama kita bulan puasa, selama kita puasa itu sebaiknya kita konsumsilah yang bermineral dan juga nantinya kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Biar nantinya kulit kita juga tetap lembab. Nah, kemudian kurangilah konsumsi gula gitu. Sebenarnya konsumsi gula secara berlebihan ini memang sudah itu ya tidak diperbolehkan ya dalam artian kalau misalkan kita terlalu banyak nih mengkonsumsi gula itu nantinya akan berakibat buruk juga nih ke tubuh kita bisa menjadikan tubuh itu jadi diabetes, kemudian juga nantinya membuat tubuh kita itu mengalami kegemukan kayak gitu.
Nah, selain itu, kalau misalkan nih terlalu banyak mengkonsumsi gula, itu nantinya juga akan berakibat buruk ke kulit kita. Karena kenapa? Kalau misalkan kita mengkonsumsi gula terlalu banyak, nantinya hormon IGF-1 di dalam tubuh kita itu nanti akan semakin meningkat nih produksinya. Sehingga nanti akan menimbulkan jerawat gitu. Jadi sebaiknya konsumsi gula itu sewajarnya saja. Jadi nggak boleh berlebihan juga, tapi tetap konsumsi dengan takaran-takaran tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih pada saat sahur kemudian sudah minum yang manis, kemudian nanti pas buka udah langsung minum-minum yang manis banyak gitu, kemudian kolak, makan apa kayak gitu-gitu kan. Yang manis-manis itu sebaiknya dikurangi dulu agar nantinya hormon yang ada pada tubuh juga tetap seimbang karena apapun yang kita konsumsi itu nantinya akan berakibat ke kulit kita gitu. Jadi sebaiknya selain kita menjaga skincare yang kita gunakan dari luar, kita juga harus menjaga tubuh kita dari dalam. Gitu. Kemudian yang ketiga, konsumsi mineral. Nah, konsumsi mineral ini sangat penting ya, baik itu di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa. Karena ketika kita mengkonsumsi mineral seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian juga daging-dagingan dan lain sebagainya, itu nantinya akan membuat kulit kita jadi lebih lembab, kemudian juga akan terjaga hidrasinya dari dalam kayak gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kita berpuasa ya, itu sebaiknya minumlah air secukupnya, kemudian juga makan makanan yang bergizi selama kita sahur dan juga berbuka agar nantinya pada saat siang harinya nih kulit kita itu jadi tetap terhidrasi kayak gitu. Kemudian yang keempat, hidrasi kulit dengan menggunakan skincare yang tepat. Nah, itu tadi ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan juga nih cara menghidrasi kulit dari dalam. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menghidrasi kulit dengan skincare yang tepat ala produk-produk Lakoko gitu. Yaitu yang pertama ada produk Ultimate Golden Swallow Facial Foam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, produk Ultimate Golden Swallow Facial Foam ini merupakan facial foam atau sabun wajah ya yang digunakan 2 kali sehari aja. Jadi untuk penggunaannya ini cukup 2 kali sehari saja. Dan kenapa produk ini bisa membuat kulit itu tetap lembab? Karena Ultimate Golden Swallow Facial Foam dia mengandung aloe vera, kemudian juga ada sarang burung waletnya sehingga kulit kita itu jadi tetap lembab. Kan ada tuh beberapa produk untuk yang facial foam biasanya ketika kita gunakan setelah kita cuci menggunakan air, kita bilas menggunakan air itu nantinya kayak ada rasa ketarik seperti itu. Kalau misalkan menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam ini tidak sama sekali karena itu tadi ada kandungan sarang burung waletnya, kemudian ada juga kandungan aloe veranya yang membantu nanti kulit kita itu jadi lebih lembab lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya produk yang bisa kita andalkan nih sebagai hidrasi kulit kita selama berbulan puasa yaitu kita bisa menggunakan aloe vera soothing mist ini. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian udah pernah pakai ya. Jadi aloe vera soothing mist ini nggak cuman buat jadi ini aja soothing aja yang bisa disemprot-semprotkan kayak gitu, enggak, tapi ini bisa 3 fungsi. Jadi fungsinya yaitu sebagai cleanser, toner, dan juga moisturizer gitu. Dan untuk cara pemakaiannya itu ada 2 cara, bisa digunakan langsung disemprotkan ke wajah, kemudian bisa juga ditaruh dulu ke kapas baru di tap-tap perlahan ke seluruh wajah gitu. Jadi untuk satu produk ini bisa digunakan 3 fungsi ya. Jadi tidak perlu lagi nih kita beli cleanser ataupun toner dan juga moisturizer. Dengan satu produk ini kita sudah mencakup 3 manfaat tersebut gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada intensive treatment eye serum. Nah, kenapa kita harus menggunakan intensive treatment eye serum nih? Karena kalau misalkan kita berpuasa tidak hanya kulit wajah aja tapi kulit di area mata kita juga itu akan cenderung lebih kering. Sehingga kita juga butuh merawat area kulit mata kita. Karena kalau misalkan nih area kulit mata kita tidak terawat itu nantinya akan mengakibatkan kerutan-kerutan halus, kemudian juga yang kalau misalkan
sering begadang itu nantinya akan ada dark circle-nya atau mungkin mata panda seperti itu. Maka dari itu kita sarankan menggunakan intensive treatment eye serum 2 kali sehari gitu. Biar nantinya kulit area mata kita juga jadi tetap lembab, kemudian juga sebagai anti-aging juga karena ada kandungan peptide-nya sehingga bisa membuat nantinya kulit area mata itu jadi tetap kencang gitu. Oke, kemudian produk selanjutnya yang bisa kita gunakan sebagai hidrasi untuk kulit kita yaitu ada Hydrating Divine Essence. Nah, Hydrating Divine Essence ini merupakan essence yang sangat ringan yang bisa digunakan di pagi dan juga malam hari gitu. Nah, kalau misalkan nih banyak banget ya pertanyaan di Telegram ataupun mungkin di Facebook dan juga di WhatsApp nih banyak banget yang nanya kalau misalkan sudah pakai Hydrating Divine Essence, apakah nantinya perlu nih menggunakan krim pagi ataupun krim malam kayak gitu. Sebenarnya kembali lagi ya ke kebutuhan kulit masing-masing seperti itu. Kalau misalkan sudah menggunakan Hydrating Divine Essence kemudian kulitnya sudah merasa terhidrasi, itu tidak perlu lagi menggunakan krim pagi ataupun krim malam. Tapi kalau misalkan kurang merasa terhidrasi, boleh juga ditimpa dengan krim pagi, krim malam. Tapi perhatikan juga kandungan yang terdapat pada krim pagi dan krim malam yang digunakan seperti itu. Jangan sampai nanti krim pagi dan krim malam yang digunakan itu berbahan kimia sehingga nantinya produk Lakoko tidak akan terserap dengan baik gitu. Jadi perhatikan kandungan-kandungan yang ada pada skincare yang digunakan. Tuh. Nah, untuk Hydrating Divine Essence ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, baik itu yang kulit normal, kering, berjerawat, dan juga yang kulitnya itu iritasi itu bisa banget karena ini sensitive skin friendly gitu. Dan untuk teksturnya sendiri dia ini berupa essence yang ringan sehingga tidak perlu ada rasa khawatir kalau misalkan ketika menggunakan produk ini nantinya akan ada rasa lengket dan sebagainya. Itu tidak sama sekali karena ketika di-apply ke kulit ini tuh langsung bisa menyerap gitu. Jadi di tap-tap seperti ini dan dia bisa langsung menyerap ke kulit gitu. Dan itu tadi ya penggunaannya di pagi dan juga malam hari. Dan Hydrating Divine Essence ini bagusnya itu kalau misalkan sebelum kita make up kemudian kita menggunakan produk ini, itu nantinya akan membuat make up kita itu jadi lebih nempel dan semakin flawless gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan make up, sebaiknya itu kita gunakan skincare dulu biar wajahnya itu jadi lembab dulu, kemudian ternutrisi dulu nih gitu. Barulah menggunakan make up. Oke, kemudian produk selanjutnya yaitu ada Watermelon Glow Mask. Nah, Watermelon Glow Mask ini juga bisa banget untuk menghidrasi kulit kita agar nantinya tetap lembab, kemudian juga bisa mencerahkan wajah yang kusam kayak gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini cukup di malam hari saja ya. Jadi digunakan di malam hari, kemudian dipakai di bawah hingga tidur. Jadi tidak perlu dibilas seperti itu. Penggunaannya ini biasanya di step terakhir. Kalau misalkan kita sudah menggunakan aloe vera soothing mist, kemudian kita pakai Hydrating Divine Essence, setelah itu kita pakai intensive treatment eye serum, dan baru deh di step akhirnya ini kita menggunakan watermelon glow mask gitu. Jadi ditutup dengan watermelon glow mask dan tidak perlu dibilas. Nah, untuk pembilasannya sendiri itu bisa di pagi harinya ketika kita bangun tidur ataupun kita mau mandi pagi kayak gitu. Jadi berbeda dengan Amazonian Charcoal Glow Mask yang kalau misalkan digunakan itu 15 menit kemudian harus dibilas, kalau ini tidak perlu dibilas gitu. Dan untuk fungsinya sendiri selain untuk mencerahkan, melembabkan, juga meredakan iritasi karena terdapat kandungan watermelonnya, kemudian ada pisangnya juga, kemudian ada evening primrose-nya juga yang membantu nantinya menutrisi kulit, kemudian meredakan kulit yang iritasi. Kemudian poin selanjutnya kita wajib ya menggunakan sunscreen gitu. Baik itu ketika puasa maupun tidak
berpuasa sekalipun, baik itu di dalam rumah apalagi di luar rumah seperti itu. Kenapa kita wajib sekali menggunakan sunscreen? Karena sunscreen ini sangat penting sekali untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Nah, seperti yang kita ketahui, sinar UVA, UVB ini dapat merusak kulit gitu. Sebenarnya sinar UVA, UVB ini dari mana sih kayak gitu? Sebenarnya untuk sinar UVA dan UVB itu dari sinar matahari. Namun kalau misalkan nih kita beraktivitas di dalam rumah sekalipun, misalkan di dalam rumah dan jendelanya itu terbuka, kemudian juga mungkin ibu-ibu ini beraktivitas memasak ya kayak gitu, nanti uap panasnya itu juga akan berakibat merusak kulit, sehingga sebaiknya kita walaupun di dalam rumah itu wajib menggunakan sunscreen gitu. Dan untuk penggunaan sunscreen sendiri itu 2 ruas jari ya, jadi sebanyak 2 ruas jari seperti ini. Setelah itu baru di tap-tap ke seluruh wajah, diratakan ke seluruh wajah dan hingga ke leher, biar nantinya untuk kulit wajah dan kulit lehernya itu juga tetap sama kayak gitu. Nah, kemudian bagusnya dari sunscreen La Coco ini, dia ini sudah non comedogenic dan juga sensitive skin friendly gitu. Jadi yang untuk kulitnya berjerawat, berminyak ini tidak perlu khawatir, karena selain itu ini juga terdapat kandungan squalene oilnya yang mampu mengontrol minyak, serta ada kandungan licorice dan juga niacinamide-nya. Jadi yang untuk yang berjerawat ini cocok banget menggunakan sunscreen ini gitu. Jadi tidak akan menimbulkan penyumbatan pori juga, karena dia ini sudah non comedogenic. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu lakukanlah perawatan tubuh gitu. Jadi selain kita merawat kulit wajah kita selama bulan puasa, kita juga wajib banget nih sebagai perempuan melakukan perawatan tubuh. Nah, kalau di produk La Coco sendiri ini kita mempunyai 2 body care, yaitu ada Cosvi dan juga nantinya ada Buzzfeed. Nah, yang pertama yaitu Cosvi. Nah, Cosvi ini merupakan produk khusus untuk area kewanitaan agar nantinya area kewanitaan kita itu jadi terhindar dari jamur, kemudian juga tetap bersih ya, dan tetap terjaga pH-nya gitu. Karena terdapat kandungan terbaiknya yaitu ada babasu oil, kemudian ada manjakani juga, dan juga ada bunga sakuranya gitu, ekstrak bunga sakuranya, sehingga nanti bisa membantu untuk mencerahkan area misfi gitu. Dan uniknya dari Cosvi ini, kalau misalkan untuk produk misfi kan biasanya perlu dibilas ya, tapi kalau untuk Cosvi ini dia uniknya tidak perlu dibilas gitu. Tapi pastikan dulu sebelumnya misfinya itu bersih dulu. Jadi kita bersihkan seperti biasanya menggunakan air. Setelah itu gunakanlah Cosvi ini sebanyak 2 kali sehari gitu, 3-4 pump, baru nanti dioles ke misfinya gitu. Dan tidak perlu khawatir ada rasa lengket karena dia akan langsung menyerap gitu. Dan untuk penggunaannya cukup 2 kali sehari. Nah, kemudian untuk body care selanjutnya yaitu ada Buzzfeed Concentrate Serum. Nah, seperti yang kita ketahui, Buzzfeed ini merupakan serum khusus untuk payudara agar nantinya payudara kita itu jadi tetap lembab, kemudian juga tetap terjaga hidrasinya, serta juga bisa mengencangkan payudara gitu ya. Jadi untuk penggunaannya ini cukup 3-4 tetes per payudara, setelah itu bisa dipijat, dan agar nantinya ketika pemijatannya itu dilakukan, itu nanti akan membuat aliran darah itu jadi lebih lancar, sehingga nanti bisa mengencangkan payudaranya gitu. Dan untuk semua produk-produk dari La Coco ini bisa digunakan mulai dari usia 14 tahun ke atas. Jadi bisa digunakan oleh pria maupun wanita, baik itu usia 14 tahun hingga ke atas gitu ya. 50 tahun ke atas juga bisa banget menggunakan produk dari La Coco ini gitu. Nah, untuk produk Buzzfeed ini untuk yang ibu menyusui ya tidak disarankan menggunakan ini, karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk ibu menyusui itu ditakutkan nanti tertelan oleh bayi. Tapi kalau misalkan ibu hamil ini bisa banget menggunakan Buzzfeed. Tuh. Nah,
Kemudian selanjutnya, kalau misalkan nih kakak-kakak sekalian belum paham betul nih tentang apa kriteria kulitnya atau jenis kulitnya seperti apa, nah ini bisa banget langsung download aja Lakoko Beauty Clinic di Play Store. Jadi untuk pengguna Android dulu ya. Jadi untuk yang pengguna iPhone belum ada. Jadi untuk yang pengguna Android ini bisa langsung aja download Lakoko Beauty Clinic di Play Store. Kemudian nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan nih, contohnya, apakah kulit kamu mudah memerah selama berada di bawah sinar matahari selama 30 menit gitu. Kalau misalkan merasakan seperti itu, tinggal diklik ya, kalau misalkan tidak, diklik tidak aja. Jadi simple banget, jadi bisa dijawab klik ya atau tidak sesuai dengan kondisi kulit kakak masing-masing dan nantinya di sesi terakhir akan muncul rekomendasi produk terbaik dari Lakoko kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian itu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, ini saya sambil nyoba baca komentar ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Romlah. Nah, kalau misalkan, oke, Kak mau tanya, kalau untuk kulit sensitif itu sebaiknya pakai rangkaian produk apa ya? Mohon pencerahannya. Oke, nah untuk Kak Romla itu untuk kulit sensitif, semua produk-produk Lakoko itu aman ya bagi kulit sensitif. Tapi tergantung lagi dengan kondisi kulitnya. Kalau misalkan kondisi kulitnya itu normal-normal saja, maksudnya tidak ada berjerawat, kemudian juga tidak ada flek hitam. Nah ini kita bisa pakai basic skincare aja, yaitu yang terdiri dari Ultimate Golden Solo Facial Foam. Jadi sebagai facial foam atau sabun wajah ya, jadi digunakan 2 kali sehari. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut dengan menggunakan aloe vera soothing mist, bisa ditaruh di kapas dulu atau bisa langsung disemprotkan ke wajah gitu. Kemudian untuk di siang harinya atau di pagi harinya kita tutup menggunakan sunscreen gitu. Jadi untuk yang kulit sensitif dan itu kulitnya normal-normal saja, maksudnya tidak ada jerawat ataupun flek hitam, itu bisa cukup menggunakan 3 produk ini gitu. Dan kalau misalkan malam harinya, tinggal sunscreennya itu di skip, diganti dengan menggunakan produk Watermelon Glow Mask. Oke, kemudian ini ada testimoni dari Kak Ayu Darwarti. Alhamdulillah saya juga pakai sunscreen dan hasilnya sangat bagus. Iya, makasih ya Kak Ayu. Jadi memang sunscreen dari Lakoko ini bagus banget karena dia memang cocok banget untuk semua jenis kulit, bahkan untuk yang kulit berjerawat sekalipun. Karena itu tadi ada kandungan niacinamide-nya, kemudian SPF-nya ini sudah 50 PA++, yang artinya sudah bisa banget nih melindungi kulit wajah kita dari sinar UVA dan UVB. Tuh. Kemudian oke, jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Ini ada dari Kak Stefani, saya juga pakai BuzzFeed dan hasilnya bagus. Oke, terima kasih ya Kak Stefani. Jadi kalau memang untuk penggunaan BuzzFeed ini bisa dilihat perubahannya setelah nantinya kita menggunakan secara rutin gitu. Jadi tidak kemudian cuma sekali aja pakainya, tapi memang harus rutin. Sama halnya ketika kita menggunakan skincare untuk wajah. Jadi untuk body care juga kita butuh proses ya, jadi harus dipakai dengan rajin dan juga rutin tentunya. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Komalasari. Watermelon Glow Mask bisa digunakan setiap hari kah? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi untuk Watermelon Glow Mask ini kita bisa sarankan untuk yang jenis kulitnya itu normal, kemudian yang berminyak, ini bisa menggunakan Watermelon Glow Mask ini cukup 3 kali seminggu aja gitu. Tapi yang kalau untuk yang kulitnya kering atau dehidrasi banget nih, ini bisa banget menggunakan Watermelon Glow Mask setiap malam gitu. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Jini Nurhayati.
Kak, kemarin cobain watermelon Glow Mas, wajahnya kok beruntusan ya? Oke, nah kalau misalkan beruntusan nih, kakak-kakak sekalian bisa ditinjau lagi nih dari hormonal ataupun mungkin dari makan makanan seperti itu. Mungkin ketika beruntusan itu karena mau haid ataupun mungkin sebelumnya pernah menggunakan produk apa, itu juga perlu dilihat ya. Jadi kemudian tidak karena menggunakan watermelon Glow Mas, kemudian tiba-tiba beruntusan, itu juga tidak juga. Jadi kita perlu meninjau bagaimana sih cara kita membersihkan kulit kita ataupun mungkin makanan kita apakah sudah baik seperti itu. Dan kalau misalkan sudah ada beruntusan seperti itu, kita biasanya sarankan ditambah menggunakan aloe vera soothing mist karena dia ada kandungan willow bark-nya. Jadi aloe vera soothing mist ini selain mengandung aloe vera, dia juga mengandung willow bark yang mampu nantinya untuk menghindarkan bakteri-bakteri penyebab jerawat gitu, dan mampu juga untuk membantu mengeringkan beruntusan gitu. Jadi kalau misalkan kakak beruntusan nih, bisa banget langsung disemprotkan aja wajahnya menggunakan aloe vera soothing mist gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Sri Maulida. Kak mau tanya, wajah aku cenderung berminyak, bagusnya menggunakan produk apa ya? Kayak gitu. Oke, yang untuk wajahnya berminyak, ini bisa banget menggunakan rangkaian produk, yaitu yang pertama ada Ultimate Golden Solo Facial Foam. Jadi ini bisa digunakan 2 kali sehari sebagai nantinya facial foam ya, kayak gitu. Setelah itu, kita bisa lanjut menggunakan aloe vera soothing mist ini. Dan aloe vera soothing mist ini bisa membantu nantinya mengontrol minyak juga gitu. Jadi setelah menggunakan Ultimate Golden Solo Facial Foam, kita bisa menggunakan aloe vera soothing mist ini sebagai toner ataupun cleanser serta moisturizer gitu. Dan penggunaannya ini bisa 3 kali sehari gitu. Bisa kalau misalkan pagi kemudian pengen pakai kapas, kemudian nantinya siang hari pengen langsung disemprot, itu juga bisa banget karena ini bisa membantu untuk mengontrol minyak juga. Setelah itu, pagi harinya kita wajib tutup menggunakan sunscreen ya. Jadi penggunaannya itu wajib ditutup dengan menggunakan sunscreen baik di pagi dan juga siang hari gitu. Jadi ini adalah basic skincare untuk di pagi dan siang hari, ditutup dengan menggunakan sunscreen. Setelah itu kalau misalkan kakak-kakak sekalian pengen pakai makeup, itu bisa banget. Jadi setelah menggunakan sunscreen baru deh menggunakan makeup gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Rini Nasa. Kak, banyak konsumen yang tanya berapa lama reaksi pemakaian BuzzFeed. Oke, nah ini mungkin tadi sudah saya agak singgung juga ya. Jadi kalau untuk reaksi pemakaian penggunaan BuzzFeed ini, tiap orang itu beda-beda ya. Jadi tiap orang itu beda-beda karena kenapa? Karena tergantung lagi dengan faktor hormonal dan juga tata cara pemakaian yang benar gitu. Serta sama halnya kalau misalkan kita pakai skincare nih, body care juga sama seperti itu. Kalau misalkan untuk skincare kan juga butuh waktu. Nah, body care juga seperti itu, sama halnya BuzzFeed. Jadi kalau misalkan pemakaian itu pemakaian pertama itu mungkin belum ada reaksi, tapi kalau misalkan rata-rata konsumen BuzzFeed ya, itu sudah merasakan perubahan di 2 minggu gitu. Jadi biasanya setelah 2 minggu pemakaian secara rutin dan teratur tentunya, yaitu pagi dan malam hari, kemudian sesuai dengan tata cara yang sudah biasanya di-share juga gitu, itu nantinya akan merasakan perubahan kencang pada payudaranya gitu. Jadi tergantung lagi ya bagaimana cara penggunaannya, kemudian juga apakah sudah sesuai dengan aturan yang kita share juga gitu. Kemudian ada pertanyaan juga, ini saya sambil scroll ya, jadi pertanyaannya dari mana nih? Tunggu sebentar. Dari Kak Komaria. Kak, kalau rangkaian pemakaian skincare itu aturannya dari Hydrating Divine Essence dulu apa sunscreen dulu gitu. Nah, oke, ini pertanyaan bagus banget juga ya.
karena nantinya sebagai informasi juga ke kakak-kakak sekalian. Nah, untuk pemakaian skincare itu stepnya itu dari produk yang paling cair. Jadi setelah kita mencuci wajah tentunya menggunakan Ultimate Golden Solo Facial Foam ya, kita cuci dulu wajah kita. Setelah itu rangkaian pertama gunakanlah produk yang paling cair dulu. Kalau misalkan menggunakan aloe vera soothing mist berarti aloe vera soothing mist dulu karena dia bentuknya paling cair gitu. Setelah itu kita bisa lanjut menggunakan Hydrating Divine Essence karena dia ini bentuknya essence ya, jadi lebih ringan dibandingkan sunscreen ini. Kalau sunscreen kan dia bentuknya krim, maka dari itu sunscreen ini ditaruh di step akhir di pagi ataupun siang hari gitu. Jadi pemakaiannya cukup diingat kalau untuk pemakaian skincare itu dari pemakaian produk yang paling cair baru ke yang paling kental. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Reni Widya Stuti. Kakak mau tanya kalau pakai Cosby dibilas atau tidak. Dan misal mau berhubungan setelah pakai Cosby itu dijeda dulu atau langsung gitu. Oke, ini pertanyaan dari Kak Reni ya. Jadi kalau untuk Cosby sendiri itu tadi yang sudah saya jelaskan juga, untuk penggunaan Cosby ini dia unik sekali ya, berbeda dengan produk Miss V lainnya gitu. Jadi tidak perlu dibilas, tapi pastikan dulu sebelum pemakaian itu Miss V-nya itu sudah bersih dulu. Jadi kayak dibasuh dulu menggunakan air, setelah itu baru deh menggunakan Cosby gitu. Dan kalau misalkan untuk yang sudah berumah tangga itu bisa langsung berhubungan gitu. Ini adalah pertanyaan lagi dari Kak Komaria, watermelon glow mask bisa untuk kulit berminyak kah? Itu tadi ya, bisa banget. Jadi untuk kulit berminyak juga bisa banget menggunakan watermelon glow mask, tapi cukup 3 kali seminggu aja biar nanti tidak berlebihan dalam hydrate-nya gitu. Ini ada dari Kak Fatima juga. Aduh, mohon maaf ke skip ya komentarnya. Bentar. Oke. Ini dari Kak Iin Indahwati, aku pakai La Coco Series muka auto glow up. Nah, ini ada testimoni langsung nih dari Kak Iin, bisa di screenshot, bisa dijadikan nanti testimoni nih, bagus banget. Terima kasih Kak Iin. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Wiwi Wijayanti. Kak mau tanya untuk wajah sensitif berjerawat itu bagusnya pakai produk apa gitu. Nah, kalau misalkan nih untuk yang sebelumnya pernah menggunakan produk-produk mungkin krim dokter dan sebagainya, itu biasa kita sarankan dulu untuk dinetralisir dulu wajahnya gitu. Karena biar nantinya tidak kaget nih kulitnya gitu kalau menggunakan produk terbaru gitu. Kalau untuk yang kulitnya sensitif dan berjerawat itu biasanya kita sarankan menggunakan Ultimate Golden Solo Facial Foam karena ini produk ini bisa membantu kulit berjerawat itu jadi cepat kering dan tentunya menghindari juga nantinya timbul jerawat baru gitu. Dan penggunaannya ini cukup 2 kali sehari. Setelah itu kita bisa menggunakan aloe vera soothing mist ini bisa digunakan sebagai cleanser ataupun toner ataupun juga moisturizer karena untuk wajah yang berjerawat, berminyak, kemudian bahkan wajah yang normal sekalipun itu butuh yang namanya double cleansing ya. Jadi double cleansing itu merupakan teknik di mana kita membersihkan wajah secara ganda agar nantinya wajah kita itu benar-benar bersih gitu, terhindar dari debu dan kotoran serta nantinya penyebab-penyebab jerawat gitu. Jadi setelah itu kita bisa menggunakan aloe vera soothing mist. Lalu untuk di step terakhirnya itu kita bisa tutup dengan menggunakan sunscreen gitu. Nah, kalau misalkan malam harinya sunscreennya bisa di skip, bisa diganti dengan Hydrating Divine Essence gitu. Dan untuk eksfoliasinya kita bisa menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask ini sehingga nantinya membantu juga untuk yang kulitnya berjerawat itu jadi cepat kering. Tapi kalau misalkan pada saat jerawatnya itu gede-gede itu jangan terlalu digesek ya. Jadi kalau pada saat pembilasannya itu cukup perlahan saja. Setelah itu nanti bisa melakukan double cleansing agar residu atau sisa maskernya itu benar-benar hilang. Oke, kemudian
Untuk, Amazonian Charcoal Glow Mask ini sebenarnya pakainya berapa kali sih seminggu gitu. Nah, untuk Amazonian Charcoal Glow Mask ini karena dia bersifat physical exfoliate ya, jadi untuk, eksfoliasi sendiri itu cukup 3 kali seminggu aja. Jadi tidak boleh over juga karena nantinya kalau misalkan berlebihan atau mungkin kayak seminggu 5 kali atau bahkan setiap hari kayak gitu, itu nantinya akan mengakibatkan over eksfoliasi. Nah, over eksfoliasi itu nantinya akan mengakibatkan kulit itu jadi cenderung lebih cepat iritasi dan juga nantinya bisa mengakibatkan timbulnya jerawat gitu. Jadi sebaiknya untuk eksfoliasi sendiri itu cukup 3 kali seminggu. Mohon maaf. Kemudian ada testimoni dari Kak Foni. Testimoni pribadi dari Kak Foni ini tentang watermelon glow mask ya. Jadi setelah pakai watermelon glow mask kemudian langsung auto glowing. Wah, itu bisa di screenshot ya kalau misalkan ada komentar-komentar testimoni seperti itu bisa banget di screenshot. Kemudian ada pertanyaan juga dari Kak Esti Yuli. Kak, bagaimana caranya mengetahui tentang jenis kulit kita? Misal kering, berminyak, atau normal. Soalnya muka saya beruntusan, terus baiknya make yang mana ya, Kak? Makasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus juga nih dari Kak Esti. Gimana ya caranya kita mengetahui tentang jenis kulit kita seperti itu? Kalau misalkan sudah pernah nih mengikuti apa namanya live sebelumnya itu bisa di atau kalau mungkin yang belum pernah ikut live sebelumnya itu bisa ditonton kembali live sebelumnya itu ada juga tata cara mengetahui bagaimana jenis kulit kita atau mungkin kalau misalkan pengen simple aja itu bisa langsung aja download La Coco Beauty Clinic di Play Store. Jadi untuk pengguna Android ini bisa banget mendownload La Coco Beauty Clinic. Setelah itu nantinya akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan dan tinggal dijawab aja, diklik ya atau tidak sesuai dengan kondisi kulit masing-masing dan nantinya akan muncul rekomendasi produk terbaik dari produk-produk La Coco gitu. Kemudian ini saya sambil baca-baca pertanyaan ya Kak, karena itu kayak skip-skip gitu. Oke. Kemudian untuk yang beruntusan itu tadi, kalau beruntusan itu pakainya yang pertama Ultimate Golden Solo Facial Foam, kemudian Aloe Vera Soothing Mist, dan juga Amazonian Charcoal Glow Mask 3 kali seminggu. Dan jangan lupa gunakan sunscreen di pagi dan siang hari. Ini dari Kak Juju Korea. Kak, aku kok setelah pakai charcoal mask tapi komedo hitam di hidung tidak bersih. Adakah tips memakai masker ini agar komedo dan kotoran di wajah dapat terangkat semua gitu. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus banget. Kalau misalkan sudah menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask ini kan karena dia sifatnya ini bisa mengangkat kotoran, kemudian juga menyerap sebum atau minyak pada wajah sehingga memang ini nempel banget ya kayak gitu. Maka dari itu setelah menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask ini biasanya kita sarankan melakukan double cleansing agar nantinya wajahnya itu benar-benar bersih nih, terhindar dari residu atau sisa-sisa kotoran dari Amazonian Charcoal Glow Mask-nya. Jadi tipsnya bisa lakukan double cleansing setelah menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask gitu. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan ini ada pertanyaan lagi juga dari Kak Parli. Kak, habis pakai HDE bisa dilanjut pakai moisturizer nggak ya, Kak? Gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan kakak-kakak sekalian itu kalau sudah menggunakan hydrating Divine Essence, kemudian kayak masih kurang hydrate lagi, itu kembali lagi ya bisa ditambah juga menggunakan moisturizer gitu. Tapi sebenarnya untuk hydrating Divine Essence ini karena fungsinya sudah menghydrating atau melembabkan kulit itu jadinya sudah cukup sebenarnya gitu. Kemudian ada dari Kak Rini Nasa, Kak tolong share video cara menggunakan BuzzFeed soalnya ada konsumen
sudah pakai 2 botol tapi belum ada perubahan. Oke, nanti Karini nanti akan saya share juga untuk link Telegram dan juga link-link dari Lakoko Luke. Itu nantinya kakak bisa join aja ke situ karena di situ nanti ada Kak Amel, nanti bisa membantu juga untuk bagaimana sih cara penggunaan yang tepat. Kemudian juga bisa konsultasi secara langsung kayak gitu. Oke, ini dari Kak Uminasa. Kak, aku udah pakai semua dari La Coco, mulai dari GS Foam, kemudian aloe vera soothing mist, charcoal, HDE, watermelon glow mask, kemudian dark spot. Baru pakai dark spot 2 botol, terus inden jerawatanku sudah sembuh. Cuma sekarang aku KB susuk dan timbul jerawat lagi. Mohon pencerahannya. Oke, kalau dark spot sendiri mungkin di beberapa stokis sudah ada juga ya Kak. Jadi bisa cari juga di beberapa stokis ataupun mungkin distributor rekan-rekannya kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk KB sendiri itu biasanya memang untuk yang program KB itu memang karena hormonal ya Kak dari dalam. Jadi kalau misalkan KB kemudian timbul jerawat itu memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau misalkan untuk apa namanya mengobati itu kita tetap harus menggunakan produk-produk dari Lakoko dan tentunya kita harus imbangi juga nih dari dalam dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup, kemudian buah-buahan serta sayur-sayuran. Karena itu nanti mampu membantu untuk mencegah dari dalam juga. Gitu. Oke, kemudian ini pertanyaan yang bagus juga dari Kak Sri Maulida untuk menetralkan produk yang bermerkuri bagusnya menggunakan produk apa gitu. Nah, ini juga banyak banget ya yang bertanya bagaimana sih kalau misalkan kita dari yang sebelumnya pernah pakai produk bermerkuri kemudian kita pengen nih beralih ke produk-produk natural seperti Lakoko kayak gitu. Nah, ini kita bisa banget menghentikan dulu produk sebelumnya jadi kayak dinetralisir dulu dalam artian kayak dihentikan dulu biar wajahnya itu ini ya kayak nggak kaget gitu ketika menggunakan produk lain seperti itu. Dan selama 1 minggu itu kita bisa netralkan dengan kita fokus dulu nih menggunakan basic skincare gitu, yaitu kita bisa menggunakan Ultimate Golden Solo Facial Foam, kemudian aloe vera soothing mist, dan juga sunscreen gitu. Kalau misalkan wajahnya itu kemudian setelah menggunakan produk bermerkuri tapi tidak ada kayak jerawatnya gitu meradang itu bisa ditambahkan menggunakan Amazonian Charcoal Glow Mask digunakan 3 kali seminggu. Jadi nantinya ini membantu untuk mendetoks juga kalau misalkan sebelumnya pernah menggunakan produk-produk bermerkuri. Gitu. Kemudian ada dari Kak Sriani, Kak buat umur 25 boleh nggak ya pakai serum gold flek hitam dan garis-garis halus. Oke, ini serum gold itu bukan produk dari Lakoko ya. Jadi mungkin kalau untuk flek hitam dari produk Lakoko ini kita sarankan menggunakan dark spot essence karena dark spot essence ini sangat efektif sekali untuk menghilangkan flek hitam dan juga bekas jerawat. Dan untuk penggunaannya sendiri ini cukup di malam hari saja karena terdapat kandungan AHA/BHA, kemudian juga mulberry dan juga ada licorice-nya juga yang kalau misalkan digunakan di pagi hari itu nanti ditakutkan nantinya akan mengakibatkan iritasi apalagi kalau misalkan beraktivitas di luar rumah gitu. Jadi untuk penggunaan dark spot essence sendiri itu cukup di malam hari saja dan pagi wajib menggunakan sunscreen. Oke. Iya, jadi kalau untuk yang garis-garis halus di area mata, ini bisa banget ya menggunakan intensive treatment eye serum. Jadi cukup di tap-tap aja, tidak perlu digosok, itu tidak perlu karena untuk area mata sendiri ini sangat sensitif sekali, sehingga memang kita cukup di tap-tap perlahan aja itu sudah cukup sekali gitu. Oke, kemudian ini saya sambil baca-baca juga ya. Kak, saya mau tanya, sunscreen digunakan sebelum HDE atau bagaimana? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu untuk sunscreen sendiri itu di step akhir pemakaian skincare di pagi dan siang hari. Jadi, kalau menggunakan HDE, HDE dulu, baru sunscreen. Kemudian ini banyak banget ya pertanyaan dari kakak-kakak. Kak Inel, Kak, aku pakai sunscreen kok jadi kelihatan
berminyak atau kelihatan kusam gitu. Oke, mungkin bisa ditinjau lagi ya Kak Ine sebelumnya pakai produk apa dan juga selain menggunakan sunscreen itu menggunakan produk apa. Karena kalau sunscreen dari La Coco sendiri dia sudah mengandung squalene oil yang bisa membantu untuk mengontrol minyak gitu. Jadi kalau misalkan sebelumnya menggunakan produk apa itu juga perlu diperhatikan juga serta apakah kakak itu sudah rajin melakukan double cleansing gitu. Karena double cleansing ini juga sangat bermanfaat banget untuk mengurangi minyak dan juga kusam pada wajah. Kak kalau pakai sunscreen di siang hari harus cuci muka lagi nggak ya gitu. Kalau untuk sunscreen sendiri ketika di apply atau digunakan kembali tiap 2-3 jam sekali itu tergantung dengan kondisi masing-masing. Kalau misalkan ketika pengen di apply kemudian pakai make up tapi mungkin masih bisa dihapus ya make upnya itu bisa dihapus dulu make upnya setelah itu bisa di apply gitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan itu bisa banget langsung di tap-tap aja ke wajahnya gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing. Kak mau tanya untuk menghilangkan bekas jerawat yang agak hitam baiknya pakai apa ya? Jadi untuk bekas jerawat, kemudian flek hitam ini efektif banget kalau menggunakan dark spot essence di malam hari. Jadi penggunaannya cukup tipis, tipis banget. Jadi untuk 12 ml ini bisa digunakan 1 bulan bahkan lebih gitu karena untuk dosisnya sendiri tuh cukup tipis-tipis aja dan sudah bisa efektif. Dan untuk penggunaannya cukup di malam hari dan wajib menggunakan sunscreen. Oke. Ini dari Kak Nur. Kak mau tanya kalau aloe vera soothing mist sebaiknya sebelum pakai face mist more skin apa setelah pakai bedak ya di rangkaian akhir makeup. Jadi kalau untuk aloe vera soothing mist ini bisa digunakan sebelum dan sesudah menggunakan makeup gitu ya. Jadi ini multifungsi banget gitu. Bisa sebagai moisturizer, bisa juga nantinya ketika kita sudah pakai makeup kemudian pengen disemprot lagi biar makin nempel gitu. Itu bisa banget. Oke. Seperti yang dibilang tadi, untuk mengangkat sisa residu penggunaan Amazonian Charcoal Glow Mask disarankan menggunakan double cleansing ya Kak. Jadi step by stepnya seperti apa? Jadi kalau untuk double cleansing di produk La Coco ini kita menggunakan Ultimate Golden Swallow Facial Foam dulu. Jadi kita basuh setelah misalkan pakai Amazonian Charcoal Glow Mask nih, kemudian basuh dulu pakai air biasa. Setelah itu kita gunakanlah Ultimate Golden Swallow Facial Foam diusap seperti biasa kalau kita pakai sabun cuci muka. Setelah itu kita keringkan wajah kita, lalu kita bisa semprotkan aloe vera soothing mist ini pada kapas, lalu diusap ke seluruh wajah agar nantinya kita memastikan kulit wajah kita itu sudah tidak ada residu atau sisa-sisa dari penggunaan Amazonian Charcoal Glow Mask-nya gitu. Oke, ini Kak Andri Sofyan, Kak mau tanya mulai usia berapa menggunakan BuzzFeed dan untuk hasilnya berapa botol gitu. Oke, nah untuk BuzzFeed dan juga produk-produk La Coco sendiri itu bisa digunakan baik pria maupun wanita mulai rentan usia 14 tahun ke atas. Dan untuk pemakaiannya berapa kali itu kembali lagi ya dari penggunaannya, tata cara penggunaannya nanti juga akan saya share juga ya linknya. Jadi biar nanti kakak-kakak sekalian itu eh, tahu juga nanti bisa langsung join ke link tersebut gitu. Oke, nah ini masih Oke, jadi mungkin cukup sekian ya live dari saya. Setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Sinta selaku sales advisor. Jadi beliau nanti akan mempresentasikan juga tentang produk-produk bukan produk-produk cara penjualan produk-produk dari La Coco dan juga Luke gitu. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Oke, jadi mohon ditunggu sebentar ya kakak-kakak. Baik, udah deh. Bentar, bentar. Bentar.
Slide aku ada. Iya ada Mbak, cuman bentar, ini Search aja. ini Itu. kayak mohon tunggu sebentar ya kakak-kakak. Minta close dulu kali ya. Ini. Oke. Ini kali ya Mbak. Oh. Ini ya? Oke. Coba kamu cek di situ ya, aku kelihatan. Oke. Semangat pagi kakak-kakak semuanya. Udah muncul ya slide-nya ya. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku perkenalkan diri dulu. Aku dengan Sinta, Sales Advisor dari Lakoko dan Luke. Seperti yang kakak-kakak tahu nih, sebenarnya jadwal kita hari ini itu pertama akan dibawakan oleh Mbak Dian yang membawakan tips-tips penggunaan Lakoko. Berikutnya sebenarnya harusnya dilanjutkan dengan Mbak Lia nih, tips-tips menggunakan Luke. Tapi memang kita ada kendala di sini. Jadi mungkin yang urutan ketiga kita majuin dulu gitu kan. Kita switch. Jadi urutan keduanya bisa saya bawakan dulu. Kita mau membahas sedikit aja tips penjualan Lakoko dan Luke. Seperti yang kakak-kakak semua tahu nih, sebelumnya kakak-kakak udah disosialisasikan juga gitu, dimana kita penjualan untuk penjualan Lakoko dan Luke bahwa kita tidak bisa berjualan lagi di marketplace gitu. Lalu kalau kita nggak bisa berjualan di marketplace gitu, kita mau jualan di mana ya gitu. Apalagi dengan keadaan kita saat ini lagi pandemi gitu kan, kita bakalan berkurang nih aktivitas di luar rumahnya. Terus kita juga sambil berpuasa juga, yang pastinya kita lebih banyak juga di rumah gitu. Terus di mana ya kita bisa berjualan gitu. Nah, makanya hari ini kita mau bahas nih tips-tips di mana kakak-kakak bisa tetap berjualan online. Nah, sebelum kita bahas gimana kita penjualan online, mungkin aku mau ingetin lagi nih ke kakak-kakak semua. Sebelumnya kita udah pernah bahas juga tentang cara penjualan ala Koko dan Luke gitu, dimana pembahasan sebelumnya ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama, gimana caranya kita mendapatkan konsumen. Yang kedua, setelah kita udah mendapatkan calon-calon konsumen, calon customer, kita memberikan kepuasan kepada calon customer atau calon konsumen kita. Yang ketiga, gimana caranya kita menumbuhkan kepercayaan dari calon konsumen atau calon customer kita, atau juga mempertahankan kepercayaan dari mereka. Dimana 3 poin itu yang sebelumnya kita bahas, goalsnya atau targetnya adalah penjualan kita yang semakin meningkat. Nah, sama nih yang mau kita bahas hari ini juga, cuma lebih tepatnya kita mau bahas di mana ya tempat kita mendapatkan konsumen, memberikan kepuasan kepada konsumen, dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen kita. Mungkin sebelum aku lebih lanjut lagi, kakak-kakak suaraku ini udah terdengar jelas belum ya? Mungkin kakak-kakak boleh bantu aja di kolom komentar kalau nanti suaraku kurang terdengar jelas ya. Oke. Yang seperti yang tadi aku bahas, gimana ya keadaan kita lagi pandemi nih gitu kan, kita bakalan mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Terus gimana ya caranya kita bisa tetap mendapatkan konsumen baru, memberikan kepuasan serta kepercayaan nih kepada si calon konsumen kita. Yang pertama tadi kita di marketplace harus mengurangi aktivitas kita gitu. Terus gimana nih kalau online? Nah, perlu kakak-kakak semua tahu nih kalau online itu memang nggak hanya marketplace gitu, tapi ada sosial media juga yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Mungkin seperti saat ini gitu ya, kita live di Facebook gitu. Nah, kakak-kakak semua pasti udah punya akun Facebooknya dan udah rajin banget nih berjualan di Facebook. Nah, di sini aku mau saranin selain Facebook nih. Jadi yang pertama memang yang mau kita bahas, kita menggunakan sosial media. Lalu sosial media apa nih yang mau kita bahas hari ini gitu kan. Yang kedua, kita mau memaksimalkan tampilan si sosial media kita. Yang ketiga, setelah tampilannya itu sudah maksimal, kita optimalkan juga aktivitas kita di sosial media.
Nah, mungkin untuk Facebook kakak-kakak semua udah hatam, udah hafal gitu ya cara penggunaannya dari awal sampai akhir gimana. Nah, kita mau bahas sosial media yang lain nih selain Facebook. Nah, kita mau bahas tentang Instagram gitu. Lalu kenapa Instagram? Apakah Facebook aja udah cukup gitu kan? Facebook aja itu belum cukup gitu. Jadi kakak-kakak bisa terus mengaktifkan penjualannya gitu kan, komunikasinya kepada calon customer kita di Facebook, tapi kita coba juga nih belajar tentang Instagram. Mungkin di sini kakak-kakak udah ada yang menggunakan Instagram gitu kan, cuma mungkin belum terlalu aktif gitu, masih lebih aktifnya di Facebook. Nah, hari ini kita mau bahas tentang di Instagram gitu. Kita biar aktif di Facebook, tapi kita aktif juga di Instagram gitu. Nah, mungkin untuk kakak-kakak juga yang udah tahu Instagram tapi belum punya akun Instagram, nah dengan sesi kita hari ini, kakak-kakak di sini bisa langsung bikin akun Instagram juga gitu. Tapi pastinya dengan cara-cara atau tips-tips yang mau saya bawakan di pagi hari ini. Oke, sekarang kita bahas kenapa harus Instagram gitu ya. Yang pertama, Instagram merupakan salah satu sosial media terbesar yang lagi berkembang pesat nih. Sama dengan Facebook, Instagram juga berkembang pesat, menu-menunya bertambah terus gitu. Jadi sayang banget kalau kakak-kakak semua penjualannya hanya aktif di Facebook gitu. Padahal kita punya sosial media lain yang lagi berkembang pesat juga. Yang kedua, mayoritas pengguna Instagram ini gitu kan adalah masyarakat menengah ke atas. Nah, ini pas banget buat kakak-kakak yang sering banget sharing nih ke kita, entah di grup Telegram atau mungkin di sesi-sesi webinar kita sebelumnya. Kakak-kakak sering share nih, ada banyak calon customer atau calon konsumennya kakak-kakak udah kepo, udah seneng nih sama Lakopo dan Luke gitu, tapi mengeluhkan harganya gitu, harganya yang mereka belum sanggup atau belum bisa untuk order gitu. Nah, di sini makanya yang selalu aku sampaikan untuk kakak-kakak menargetkan lagi pasarnya gitu. Siapa sih yang kita tawarin Lakoko dan Luke gitu dengan harga sekian gitu. Nah, di Instagram ini pas banget penggunanya adalah masyarakat menengah ke atas. Atau seperti poin ketiga, digandrungi anak muda. Jadi memang target marketnya Lakoko dan Luke ini adalah anak-anak muda usia produktif gitu, di 20 tahun ke atas. Anak-anak muda yang baru lulus kuliah gitu kan, yang baru lulus kuliah, baru mulai kerja gitu, lagi seneng-senengnya melakukan perawatan diri gitu kan, dan yang pasti juga sangat tertarik sama Lakoko dan Luke. Makanya sayang banget kalau kakak-kakak tidak mengaktifkan penjualannya di Instagram. Lalu di Instagram ini juga mudah banget untuk promosi, banyak fitur-fitur atau menu-menunya tuh yang simple atau sederhana untuk kita gunakan, tapi powerful gitu. Ada Instagram Story, ada video, ada repost di sana. Mungkin begitu sedikit alasannya kenapa kita selain aktif di Facebook harus aktif juga di Instagram. Nah, yang berikutnya tadi kita udah tahu nih alasan-alasan kenapa kita harus aktif juga di Instagram atau kita harus punya juga di Instagram gitu. Nah, yang berikutnya kalau kita udah punya alasan untuk kita aktif di Instagram gitu, tinggal kita bikin akunnya. Nah, untuk akun ini perlu kakak-kakak simak ya, untuk kakak-kakak yang sudah punya akun dan untuk kakak-kakak yang baru mau bikin akun Instagramnya gitu. Apa nih yang perlu kita maksimalkan dari tampilannya dan kenapa kita harus maksimalkan tampilannya. Nah, yang pertama di sini kakak-kakak bisa lihat ada dua contoh Instagram dari teman-teman stokis atau distributor kita. Yang pertama adalah Koko Jakarta, yang kedua ada Luke Jakarta. Di sini bisa dijadiin contoh ya untuk kakak-kakak lihat gimana sih tampilan Instagram mereka. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu username-nya atau nama akunnya. Di sini ada satu stokis yang menggunakan nama Lakoko Jakarta, ada yang menggunakan Luke Jakarta gitu kan. Mereka menggunakan nama-nama akun yang mewakili Lakoko dan Luke gitu. Jadi kita membuat nama store kita gitu kan. Kita buat nama toko gitu. Jangan sampai kakak-kakak menggunakan akun pribadinya gitu ya atau nama pribadi gitu. Misalnya aku mau jualan Lakoko dan Luke tapi aku berjualannya misalnya di Instagram pribadi aku nih gitu kan. Jadi Instagram aku namanya Sinta gitu. Terus aku pengen deh jualan Lakoko dan Luke gitu. Nah, ini bisa nggak tepat. Kenapa? Karena aku menggunakan akun pribadi. Ketika aku mau follow atau mau berkomunikasi dengan calon customer atau calon konsumen, mereka jadi bingung karena ngerasa nggak kenal nih sama aku. Pas
pas aku follow mereka bingung, ini siapa ya Sinta gitu. Nah, jadi lebih baik kita menggunakan nama toko gitu ya, mewakilkan Lakoko dan Luke. Dengan kita menggunakan nama toko, ketika kita follow si calon customer atau calon konsumen, mereka juga jadi tahu siapa kita gitu. Nah, yang kedua, foto profile. Tadi nama tokonya atau nama akunnya sudah kita sesuaikan. Kita lengkapi juga dengan foto profile yang mewakilkan bahwa kita adalah stokis resmi atau distributor resmi gitu. Di sini kakak-kakak bisa lihat ada Lakoko Jakarta. Mereka bikin logo untuk tokonya, ada Luke Jakarta yang mereka menggunakan logo Luke ditambahkan nama tokonya. Itu juga boleh banget. Jadi pasti calon customer atau calon konsumen ini ngelihat akun Instagram kita, mereka udah tertarik dari namanya dan mereka diyakinkan juga oleh foto profilnya. Yang ketiga ada kategori akun. Di sini kakak-kakak bisa lihat juga nih, ada kategori akun di Lakoko Jakarta, ada beauty, cosmetic, and personal care. Di sini ya, kalau kakak-kakak bisa lihat di bawah Lakoko Official Jakarta atau di bawah nama akunnya. Nah, ini juga penting banget untuk kakak-kakak ganti gitu kan. Nah, jadi si calon customer pas mereka ngeliat Instagram kita, mereka diyakinkan dengan nama toko kita, foto profil kita, mereka diinformasikan juga sama kita lewat penjelasan di kategori akun bahwa akun ini membahas beauty, kosmetik atau personal care gitu. Nah, yang berikutnya ada deskripsi di bawah si kategori akun itu. Deskripsi ini kita bisa ketik sendiri nih. Nah, kita bisa jelaskan kita itu siapa. Mungkin nanti kita bisa tulis di deskripsinya, di sini adalah stokis atau distributor resmi dari Lakoko dan Luke yang udah pasti menjual barang-barang yang ori gitu. Lalu kita tambahkan link bio juga, di situ linknya kakak-kakak bisa tambahkan link yang langsung ke WhatsApp-nya. Jadi untuk si calon customer atau calon konsumen kalau mau tanya-tanya, mereka juga bisa langsung klik di link itu dan masuk ke WhatsApp-nya kakak-kakak semua dan bisa langsung konsultasi. Di sini kakak-kakak bisa perhatikan ya, di sini yang pertama username, kita ganti, lalu ada foto profile, terus logo gitu ya, ada kategori akun, deskripsi, sama link bio yang mengarahkan ke WhatsApp. Lalu ada juga nih Instagram highlight. Nah, di sini aku sarankan kakak-kakak masukin konten-konten yang biasanya dipertanyakan oleh konsumen. Di situ kakak-kakak bisa lihat ada contohnya yang masukin Instagram highlightnya dengan judul bukti transfer gitu. Jadi si calon customer atau calon konsumen juga jadi tahu nih, udah banyak bukti transfernya, mereka tahu bahwa kita udah sering banget terima orderan, terus ada packingnya. Nah, packing ini sangat relate sama pembahasan yang waktu itu aku bahas di sesi pertama, bahwa packing kita juga harus rapih dan aman gitu. Jadi kakak-kakak semua tahu packaging dari Lakoko dan Luke itu udah bagus banget. Sayang banget nih kalau kakak-kakak jual atau kakak-kakak kirim dengan packaging atau packing atau boxnya yang mungkin bekas atau yang udah jorok gitu. Jadi aku sarankan kakak-kakak menggunakan packingnya juga yang bagus dan yang rapi. Sebelum si produknya kita masukin ke boxnya, lebih baik lagi kita bungkus lagi pakai bubble wrap, jadi aman juga saat pengiriman. Lalu ada Instagram highlight juga tentang cara pembelian gitu ya, atau how to buy. Di situ kita bisa jelaskan step-stepnya. Jadi si calon customer atau calon konsumen pas mereka baru masuk ke Instagram kita, mereka selain percaya juga langsung puas nih sama informasi yang sudah kita sediakan. Nah, yang berikutnya ketika kita udah punya akun dengan tampilan yang maksimal seperti tadi ya, dengan tampilan yang bagus dan yang seragam gitu, tinggal kita optimalkan aktivitas-aktivitas kita di Instagram. Di sini kita punya beberapa tips gitu ya untuk apa sih aktivitas yang bisa kakak-kakak lakuin di Instagram gitu. Yang pertama yang pasti kakak-kakak harus menyiapkan konten-kontennya. Nah, kakak-kakak semua tahu nih untuk konten-konten foto, video di grup Telegram, di situ ada Mbak Dian dan Mbak Amel yang selalu share nih ke kakak-kakak semua konten-konten yang menarik dan yang pasti konten-konten yang seragam dengan Lakoko dan Luke. Nah, konten-konten itu sangat menjangkau si target market kita soalnya dari pilihan stylenya, warnanya gitu kan, itu sangat pas sama si target market. Makanya aku sarankan untuk kakak-kakak semua untuk menggunakan konten-konten yang sering kita share atau tidak edit lagi gitu, karena konten-konten yang kita berikan itu udah kita sesuaikan sama si target marketnya gitu. Jangan sampai kakak-kakak mau bikin konten sendiri lagi atau mau edit-edit yang ada si kontennya malah nggak sesuai sama target marketnya. Lagi-lagi nih kakak-kakak nanti malah mengalami kendala seperti ketemu si calon customer yang sebenarnya suka tapi belum bisa beli gitu ya, atau ketemu sama
kita nawarin ke satu orang yang kita sangka calon customer, tapi ternyata memang bukan target market kita, itu kan sayang banget ya. Jadi memang lebih baik kakak-kakak menggunakan konten-konten yang kita sediakan. Nah, yang berikutnya kita langsung masuk ke captionnya nih. Kakak-kakak di sini bisa lihat ya di Instagramnya Lakoko. Di situ captionnya memang panjang gitu ya, tapi berisi dan memancing interaksi. Yang pertama kita mengedukasi si calon customer kita dengan kandungan-kandungan dari watermelon gitu kan, dan efeknya atau benefitnya. Lalu yang berikutnya kita pancing dengan interaksi di akhir captionnya, kita memberikan pertanyaan nih kepada si followers kita atau si calon customer kita. Nah, akhirnya si calon customer kita jadi mau jawab nih atau berinteraksi di kolom komentar. Nah, kakak-kakak harus perhatikan nih, kalau banyak komentar dari calon customer, jangan sampai kakak-kakak juga lupa untuk bales. Makanya ada poin 5, kita maintain interaksi di kolom komentarnya, biar kakak-kakak semua juga lebih deket lagi sama si calon customer gitu. Maka ini juga penting banget untuk caption. Kalau kakak-kakak bingung, kakak-kakak juga bisa copy paste dari Instagram Lakoko dan Luke. Nah, ketika tadi kakak-kakak udah punya banyak konten-konten yang disediakan oleh Lakoko dan Luke gitu ya. Mungkin untuk kakak-kakak yang belum pernah join di grup Telegram gitu, kakak-kakak bisa langsung cek aja di kolom komentar. Di situ Mbak Dian sama Mbak Amel udah nge-share linknya untuk masuk ke grup Telegram kita. Kakak-kakak bisa gunain konten-konten yang selalu kita share. Nah, lalu konten-konten ini buat kakak-kakak share kemana gitu kan? Ya pasti share-nya ke Instagram, ke Facebook, atau mungkin WhatsApp-nya. Nah, di Instagram kakak-kakak bisa menggunakan menu-menu seperti yang pertama ada Instagram Live, itu sama dengan Facebook gitu kan. Nah, ini sangat mengantisipasi nih untuk kakak-kakak dengan sistem MLM kita yang kita harus selalu mengunjungi si calon customer gitu kan. Kita bikin perkumpulan untuk sharing-sharing tentang produk. Nah, yang pastinya dengan keadaan pandemi kayak gini kita belum bisa nih ngumpul-ngumpul atau sharing-sharing. Makanya kita gunakan fitur Instagram Live, di mana di situ kakak-kakak bisa seperti saya, bisa seperti Dian tadi gitu ya. Bisa sharing-sharing nih tentang produk-produk kita. Mungkin kakak-kakak bisa demo gitu kan, sambil menggunakan produknya, di-share cara penggunaannya. Nah, untuk kakak-kakak bikin temanya dulu gitu kan sebelum Instagram Live. Kakak-kakak misalnya sudah menentukan temanya apa gitu, terus sudah tahu nih step-stepnya nanti mau dibawakan seperti apa, tapi kakak-kakak mau memastikan lagi nih karena kakak-kakak ragu. Nah, kakak-kakak boleh langsung sharing aja sama Amel sama Dian di grup Telegram. Di situ Mbak Amel sama Mbak Dian akan membantu kakak-kakak juga nih untuk ngasih tahu tips-tipsnya atau step-step penggunaannya seperti apa. Jadi kakak-kakak pas Instagram Live juga semakin pede. Nah, yang berikutnya ada Instagram Story. Instagram Story kita sarankan kakak-kakak posting minimal 1 kali dalam 1 hari, biar Instagram kakak-kakak semua selalu aktif. Kenapa? Karena Instagram Story ini muncul hanya 24 jam. Nah, sayang banget kalau 1 hari kita nggak posting Instagram Story, takutnya si calon customer atau calon konsumen nyangkanya atau mikirnya Instagram kita nggak aktif gitu, disangkanya kita udah nggak jualan lagi. Makanya penting banget untuk kakak-kakak tetap posting minimal 1 kali dalam 1 hari. Terus apa ya yang diposting di Instagram Story? Yang pasti selain konten-konten, ini juga kakak-kakak bisa bikin pengumuman di Instagram Story. Seperti misalnya kemarin ada pengiriman dark spot yang banyak banget. Kakak-kakak kebagian nih PO gitu kan. Kakak-kakak udah tahu nih, wah dari NASA Pusat kirim ke tempatku kira-kira nyampenya 3 hari lagi gitu kan. Nah, kakak-kakak bisa kasih pengumuman nih di Instagram Story gitu, dark spot ready 3 hari lagi gitu kan, boleh open PO atau boleh PO 3 hari lagi. Makanya itu penting banget untuk kakak-kakak menggunakan Instagram Story. Nah, yang berikutnya ada Instagram Feed, juga kita sarankan minimal 3 kali dalam 1 minggu. Ini sama biar Instagram kakak-kakak semua ini aktif gitu ya, si calon customer atau calon konsumennya juga tahu bahwa Instagram ini aktif dan memberikan informasi-informasi terupdate. Kakak-kakak juga bisa belajar-belajar dari Instagramnya Lakuku dan Luke gitu ya, gimana kita menyampaikan captionnya, menyampaikan informasinya, itu bisa kakak-kakak contohin juga. Lalu kita tadi udah bahas nih, kita udah optimalkan atau maksimalkan tampilan Instagram kita, aktivitasnya, lalu kegunaan atau benefit dari menggunakan
punya Instagram Store Lakoko dan Luke adalah kakak-kakak bisa berinteraksi langsung di Instagramnya Lakoko dan Luke. Enak banget kan di Instagram Lakoko dan Luke itu pastinya udah banyak followers-followersnya yang merupakan calon customer atau calon konsumennya dari Lakoko dan Luke nih. Lalu kakak-kakak bisa berinteraksi langsung sama mereka. Nah pastinya berinteraksi langsung sama si calon customer atau konsumen kita ini juga ada tips-tipsnya atau ada cara-caranya atau peraturannya. Nah, di sini langsung aja ya. Ada yang pertama, kita boleh meninggalkan komentar yang berkaitan dengan postingannya. Misalnya lah, aku lagi posting tentang dark spot gitu kan. Kakak-kakak boleh tuh tambahin komentar, dark spot essence lagi ready loh dengan jumlah terbatas di store. Sebutkan nama store-nya kakak-kakak semua. Itu pasti si calon customer yang tadinya mereka ngelihat Lakoko posting tentang dark spot, mereka tertarik, terus mereka pengen tahu nih belinya di mana ya. Dan dengan kita meninggalkan komentar seperti itu, akhirnya si calon customer juga jadi klik nih Instagram kita dan jadi mau order di tempatnya kakak-kakak. Tapi kan sayang banget kalau tampilan Instagram kakak-kakak tuh belum maksimal kayak tips yang tadi aku berikan gitu ya. Kita masih menggunakan nama pribadi. Nah, pas kita mau bikin komentar kayak gini di postingannya Lakoko dengan nama pribadi, pastinya si calon customer nggak jadi mau klik Instagram kita karena malah bingung gitu, ini Instagramnya siapa ya gitu. Tapi kalau kita menggunakan nama toko, pasti mereka udah langsung yakin kalau ini adalah stokis resmi atau distributor resmi gitu. Nah, yang berikutnya kakak-kakak bisa cek juga nih setiap Lakoko dan Luke posting itu banyak komentar-komentar dari calon customer atau calon konsumen. Mereka tanya belinya di mana atau mereka tanya juga rekomendasi produknya. Nah, kakak-kakak juga boleh langsung nih membalas komentarnya. Tapi yang pasti kakak-kakak cek dulu komentarnya udah dibales belum ya sama teman-teman stokis yang lain atau teman-teman distributor yang lain. Kalau misalnya belum dibales, kakak-kakak boleh bales atau bantu menjawab yang pasti dengan jawaban yang ramah dan yang valid. Tapi kalau sudah dibalas oleh teman-teman stokis yang lain atau teman-teman distributor yang lain, aku sarankan untuk kakak-kakak tidak membalas lagi nih. Kenapa? Karena nanti jadi menumpuk notifnya di akunnya si calon customer atau calon konsumen kita. Mereka malah merasa terganggu dan jadinya malah nggak mau klik akun Instagram kita. Yang ketiga ini masih sama dengan poin yang pertama gitu. Kita boleh meninggalkan komentar di postingan gitu ya mengenai ketersediaan produk, tapi kita pastikan juga sama nggak sama postingannya. Misalnya lu kayak lagi posting tentang Hades gitu, jangan sampai kita share-nya tentang stoknya cushion gitu. Jadi lebih baik kita seragamkan lagi gitu postingannya tentang apa, lalu kita memberikan infonya juga tentang produk apa. Nah, itu alasan-alasan kenapa kita aktif di Instagram gitu ya untuk berjualan dan kegunaannya setelah kita tampilannya udah lebih seragam lagi, lebih maksimal lagi tampilannya kakak-kakak bisa berinteraksi di Instagram Lakoko dan Luke. Makanya untuk kakak-kakak yang saat ini sudah menggunakan akun Instagram tapi belum aktif bisa diaktifkan lagi atau kakak-kakak mungkin yang masih sering berjualan di Instagram pribadinya atau akun pribadinya bisa langsung nih mempersiapkan untuk bikin akun untuk berjualan gitu. Mungkin sebenarnya sekian tips-tips dari saya yang simple, sederhana, tapi bisa kakak-kakak praktekkan gitu agar penjualan kita semakin meningkat setiap harinya. Oke, mungkin kita langsung aja ke tanya jawab ya. Di sini udah banyak juga nih pertanyaan. Mungkin Mbak Dian boleh share dong ada pertanyaan apa aja ya? Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Maria Sulsiawan. Bagaimana kita menanggapi kalau ada konsumen ini yang pengen pakai Labubu tapi terkendala harga dan juga produknya sama? Nah, ini seperti yang tadi aku info nih, kita udah sering banget dapat pertanyaan bahwa banyak calon customer atau calon konsumen kita, misalnya kakak-kakak mengeluhkan dia pengen banget nih pakai Lakoko gitu, tapi katanya kemahalan gitu, mereka belum bisa beli. Nah, ini balik lagi, kita perhatikan target marketnya gitu kan, target market kita siapa sih dengan harga segini, dengan harga segini pastinya target market kita adalah orang-orang yang produktif atau orang-orang yang sudah berpenghasilan gitu ya, anak-anak muda yang sudah berpenghasilan gitu, yang bisa membeli produk-produk kita. Jangan sampai kita juga
juga berjualannya ke atau kita mentarget marketkannya ke anak sekolah, anak kuliahan, itu pasti salah banget karena mereka pasti uang jajannya belum cukup ya buat beli produk-produk kita. Makanya kita perhatikan lagi siapa sih calon customer atau calon konsumen kita gitu. Nah, konten-konten itu sangat ada hubungannya juga gitu. Konten-konten kita itu yang sangat menarik di kalangan anak-anak muda produktif gitu ya, dari sisi captionnya yang kita bawakan, konten-konten menariknya. Makanya kenapa penting banget untuk kakak-kakak menseragamkan lagi konten-kontennya atau postingan-postingannya biar target market kita bisa lebih seragam lagi gitu kan ya dengan Lakoko dan Luke. Kakak-kakak jangan sampai salah target market gitu. Nah, untuk produk-produk yang inden yang lama, untuk saat ini produk-produk kakak-kakak bisa simak juga di grup Telegram. Di situ Dian selalu share produk-produk yang dikirimkan gitu kan. Jadi kakak-kakak tahu nih kapan harus PO kayak gitu. Kakak-kakak bisa langsung join aja di grup Telegram. Mungkin sekalian info ya, kemarin kita udah ada pengiriman dark spot juga nih, produk yang lagi ditunggu-tunggu gitu kan, yang permintaannya lagi banyak banget. Semoga kakak-kakak nggak ketinggalan PO-nya juga. Ada lagi pertanyaannya Mbak Dian? Iya, masih banyak pertanyaan tentang inden ya. Kakak-kakak langsung join aja di grup Telegram gitu. Karena kemarin memang ada kendala di bagian pabriknya nih ya, produksinya gitu. Nah, tapi kakak-kakak sekarang bisa langsung dapet informasi nih dari Mbak Dian di grup Telegram. Produk-produk apa aja sih dan jumlahnya berapa yang kita kirim. Jadi kakak-kakak bisa langsung buru-buru PO gitu kan. Jadi nggak ketinggalan atau nggak kehabisan. Mungkin kakak-kakak boleh share juga dong, selama ini kakak-kakak ini aktif berjualan di mana ya kalau di saat kita lagi mengurangi aktivitas di luar rumah gitu. Di sini kakak-kakak ada yang sempat nanya kita punya grup WhatsApp atau enggak, karena di grup WhatsApp itu memang terbatas ya membernya, jadi kita memang lebih aktif di grup Telegram. Jadi kakak-kakak bisa langsung aja join ke grup Telegram kita. Mungkin kakak-kakak ada yang mau bertanya lagi? Sudah nggak ada pertanyaannya? Bagiannya masih ada kendala ya? Udah jalan. Coba ditelepon deh, kira-kira masih jauh nggak atau mau ditunggu nggak? Nih bagi link telegramnya dong kak, kakak boleh lihat aja ya di kolom komentarnya ke atas-atas. Atau ini udah dipin sama Mbak Amel, jadi bisa langsung cek aja. Di situ ada linknya, kakak-kakak bisa langsung masuk aja. Nah, gitu. Coba aja dulu kita. Kita sambil menunggu juga ya pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak dan sambil menunggu juga untuk sesi berikutnya. Di sini ada sharing juga nih dari Kak Irmawati, Facebook sama WA yang rajin gitu. Kalau Instagram masih jarang-jarang gitu. Kalau sudah ada izin, saya mau buat akun menggunakan Lakoko dan Luke. Nah, kakak-kakak boleh aja nih langsung bikin Instagram Lakoko dan Luke gitu kan, buat berjualan gitu. Seperti yang aku bilang, dibikin namanya yang kreatif gitu nama toko kita. Misalnya kita, aku gak selalu harus nama wilayah kita tinggal gitu ya. Misalnya kita mau bikin tentang beauty apa gitu nama toko kita, itu juga boleh banget. Yang penting nama toko yang mewakilkan bahwa kita berjualan beauty produk dari Lakoko dan Luki gitu. Karena itu penting banget ya, nama yang menarik gitu kan. Jadi si calon customer juga kepo. Kalau kita menggunakan nama pribadi, yang ada si calon customernya bingung soalnya.
Ini ada pertanyaan juga, cara mencari target pasar yang tepat gimana Kak? Nah ini juga target pasar kakak-kakak sebenarnya nggak perlu pusing-pusing lagi nih. Karena Lakuku dan Luke ini sudah mempersiapkan branding gitu ya, atau aktivitas di sosial media itu yang udah pas banget sesuai sama target market kita. Seperti yang aku bilang, target market kita adalah anak-anak muda usia produktif gitu ya. Bahkan umur 30-40 juga masih ada yang berlangganan menggunakan Lakuku. Yang pasti usia-usia produktif atau usia-usia kita masih sambil bekerja atau mempunyai penghasilan tetap juga nih gitu. Kenapa? Karena kita menyesuaikan juga sama harga kita gitu kan. Seperti contoh yang tadi aku bilang, kalau kita berjualannya misalnya ke anak sekolahan, ya pasti anak sekolahan ini juga belum cukup nih uang jajannya gitu kan untuk beli. Jadi jangan sampai kita udah share panjang lebar tapi memang belum bisa kita paksakan untuk membeli. Mungkin memang si calon customer tertarik sama produk kita gitu kan, tapi kita nggak bisa memaksakan juga. Makanya kenapa penting banget target pasar. Nah, target pasar ini kakak-kakak nggak perlu mikirin lagi nih target pasarku seperti apa ya, karena Lakuku dan Luke sudah sangat menyaring gitu ya. Kakak-kakak bisa lihat atau bisa belajar dengan aktivitas Instagram Lakuko dan Luke. Orang-orang yang kayak gimana sih yang selama ini sering berinteraksi di Instagram Lakuko dan Luke gitu kan. Ini orang ini umur berapa sih gitu kan. Tipenya dia yang kayak gimana sih gitu. Nah ini yang bikin Lakuko dan Luke mempersiapkan konten-konten yang sesuai nih sama seleranya si target market kita. Makanya mungkin kakak-kakak bingung ya apa ya hubungannya konten gitu kan, sama-sama foto gitu. Aku juga edit foto gitu. Apa bedanya nih, kenapa aku harus menggunakan konten-konten yang di-share di grup Telegram gitu kan. Nah itu tadi alasannya, karena konten-konten kita ini sudah sangat menyesuaikan sama si target market kita. Kita menyesuaikan dengan selera-selera si target market kita. Jadi kan kakak-kakak enak ya, kakak-kakak nggak perlu edit-edit lagi gitu kan. Kakak-kakak bisa langsung aja melanjutkan aktivitas dari Lakuku dan Luki. Ini ada dari Kak Nurul, dia bilangnya kalau saya jualannya di Facebook dan Instagram, tapi saya pisah Lakuku sendiri, Luke sendiri. Nah, itu juga bagus banget tuh. Jadi kita pisah gitu. Kita punya dua toko gitu. Misalnya yang satu toko untuk berjualan Lakuku, satu untuk berjualan Luke. Pastinya ini lebih menarik juga gitu kan. Jadi si calon customer juga lebih tahu gitu bahwa ini toko ini berjualan apa sih gitu. Jadi lebih rapih juga. Mau dipisah boleh, mau digabung juga boleh antara Lakuku dan Luke. Atau mungkin kakak-kakak sebenarnya punya juga nih sebenarnya brand-brand lain juga gitu ya yang mau dijual juga, atau barang-barang lain juga yang mau dijual, tapi kakak-kakak harus perhatikan nih ini beauty product juga atau enggak, harganya mirip-mirip nggak sama Lacoco dan Luke. Jangan sampai kakak-kakak punya toko tapi kakak-kakak campur dengan barang-barang yang nggak berhubungan sama skincare atau kosmetik gitu, yang pasti si target market kita juga jadi nggak mengerucut lagi gitu. Ini ada dari Kak Esti Yuli, Kak mau usul dong bikin produk kemasannya yang bisa terjangkau dari kalangan bawah sampai atas biar semua bisa merasakan produk dari Labuko sama Luke. Sukses terus ya Kak, soalnya biasa customer kendala di dalam. Oke, mungkin kakak menyarankan nih bahwa kita dari Lakuku dan Luke memang membuat juga nih yang versi agak lebih ekonomis gitu ya. Kita terima sarannya, kita tampung dulu ya Kak, terima kasih. Tapi yang pasti yang namanya produk gitu ya atau brand ya memang punya target marketnya masing-masing gitu. Ada yang memang fokus dengan harga ekonomis, ada yang memang dengan citranya yang glamour gitu ya. Semua punya citra dari brand masing-masing dan punya target marketnya masing-masing nih gitu. Tapi yang pasti kita tidak bisa memaksakan si calon customer atau calon konsumen yang memang belum bisa membeli produk kita gitu. Daripada kita capek-capek gitu kan ya memaksa yang memang belum bisa beli, lebih baik kita capek-capek mencari target market yang pas gitu kan. Kita udah tahu nih target market kita tadi ciri-cirinya seperti apa. Nah, lebih baik kita fokus aja ke target market kita gitu daripada kita malahan fokus memaksa yang emang kita udah tahu belum bisa membeli Lakuku dan Loki. Kakak-kakak boleh juga loh ya, selain bertanya bisa sharing-sharing juga. Di sini ada pertanyaan nih dari Kak Puji.
kok anti flag masih inden ya? Coba kakak-kakak cek juga ya. Bisa langsung telepon aja ke PT NASA Pusat gitu ya. Di situ kakak-kakak bisa langsung minta disambungkan aja ke seller centernya gitu ya. Kakak-kakak bisa langsung tanya gitu ketersediaan dari dark spot. Kakak-kakak kalau ada yang mau nanya tentang produk juga bisa langsung nanya di grup Telegram. Ya ada dari Kak Sofianti. Kak kan jualannya produk NASA, apa kok bisa dibarengin sama Morris? Nah, aku sarankan untuk kakak-kakak menjualnya seperti yang tadi aku bilang ya, lebih ke samakan dulu nih harganya sesuai atau enggak ya gitu ya. Kalau misalnya jarak harganya jauh, nanti yang ada kakak-kakak bingung menentukan si target marketnya dari toko kakak atau dari akun kakak gitu. Nah, lebih baik kakak pisah-pisahkan gitu. Misalnya lakuku dengan harga sekian dan dengan branding yang seperti ini gitu kakak-kakak bikin sendiri nih akun berjualannya gitu. Nanti takutnya beda sama target market dari brand lain gitu. Kakak-kakak malah jadi bingung menentukannya. Iya nih, kayak Esti cerita juga ya bener gitu. Banyak yang rata-rata kalau udah tahu harganya mundur-mundur gitu kan. Mundur-mundur cantik. Nah, makanya biar nggak mundur-mundur cantik nih. Jadi dari awal kita udah cari dulu nih yang pas gitu sama produk-produk kita. Karena yang pastinya untuk yang sekarang kita tawarkan tentang produk-produk Lakuko dan Luke gitu ya, yang mundur-mundur tadi mungkin itu yang masih berkuliah, yang uang jajannya belum cukup gitu ya. Tapi nggak salah juga mereka sudah terinformasi tentang Lakuko dan Luke gitu kan. Jadi sekalinya nanti dia sudah memasuki usia produktif atau sudah mulai bekerja gitu, mereka jadi tahu nih, jadi langsung mau beli Lakuko sama Luke lagi. Balia belum balas ya? Jauh ya. Jadi OTW-nya udah lama. Ya udah kita istirahatin ya. Kakak-kakak semua mungkin sampai sini dulu yang mau kita bawakan. Kita istirahat sebentar gitu kan ya sampai nanti 11.30 kita akan mulai lagi. Ini juga seru banget tentang tips-tips untuk makeup kita di Idul Fitri nanti nih. Kita mau kumpul-kumpul keluarga gitu kan, kita mau jalan-jalan gitu kan. Nah, ini adalah tips-tips makeupnya. Ini juga penting banget selain buat kita sendiri, buat kita sharing juga nih ke calon customer atau calon konsumen gitu. Jadi kakak-kakak boleh istirahat sebentar, nanti jam 11.30 kita lanjut lagi dengan Balia membawakan tips-tips penggunaan dari Luke. Mungkin sekian kakak-kakak jangan kemana-mana, jadi istirahat sebentar aja kita akan mulai lagi jam 11.30. Terima kasih semuanya. Ya. Oh, tampilin yang ini aja. Kok diakhiri? Mau diakhirin nggak ya? Diinin aja. Ini aja yang tips. Nah, sebelahnya yang Balia ya. Nah, yang Balianya aja ditampilin. Sini, sini. Sini, taruh di sini aja. Nanti namanya apa ketik, itu lebih gampang. Punya nih Mbak ya? Bukan, bukan deh. Kan nggak ada sih. Gak ada di sini. Mana ya?
Ya udah, itu dia. Itu aja. Udah. Oke, untuk kakak-kakak semua, kita akhiri dulu sesi kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap nanti hadir lagi di 11.30. Kita akan langsung mulai lagi untuk sesi tips-tips dari Luke. Sekian yang saya bawakan dari saya dan Mbak Dian. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakak semua. Terima kasih, semangat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi 11.30.